Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chayadi dan pada video saya kali ini saya ingin berbicara mengenai logistik kalau mau pergi perang. Jadi saya baru nonton film kolosal, epic kolosal, jadi Qin Dynasty Empire ya, bercerita tentang Qin Shi Huangdi, 5 raja, 250 episode, berarti 250 jam. Diceritain dari zaman mereka masih lemah sampai kuat sampai jadi nomor satu. Ya, tapi saya nggak ngerti soal itu ya. Saya cuma tertarik menceritakan tentang logistik. Nah, zaman dulu kalau kita mau pergi perang itu yang paling susah itu bukannya tentaranya. Tentaranya banyak, tapi yang paling susah itu logistik. Bayangkan saya mengirim 100.000 pasukan. 100.000 pasukan itu tiap hari harus makan 2 kali. Minimal 2 kali sehari. Karena manusia harus makan. Manusia nggak makan, matinya lebih cepat daripada kena corona. Betul? Nah, jadi bayangkan logistik untuk 200.000, 100.000 pasukan itu nggak gampang loh. Mereka perang itu nggak tahu kapan habisnya. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa sampai bertahun-tahun. Nah, jadi ngurus logistik itu nggak gampang. Nah, apa hubungannya dengan dunia usaha? Kalau di dunia usaha, kalau kamu mau startup itu saya mau berhenti kerja, saya mau buka kafe, saya mau buka warung Indomie, saya mau buka segala macam, oke? Saya nggak akan bicara panjang lebar soal itu. Saya akan bicara pada mengenai logistik. Nah, apa yang dimaksud dengan logistik adalah survival kamu. Kamu bisa survive berapa bulan. Pada saat kamu startup. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau saya berhenti kerja hari ini, saya ingin buka kafe. Saya ada modal berapa? 200 juta. Oke, saya dekor, saya segala macam. Sisa 20 juta. Semuanya udah ada nih, mesin kopi, tempat sewa sudah ada ya. Apakah saya bisa jalan dengan 20 juta? Belum tentu. Kenapa? Karena saya harus perhitungkan 6 bulan pertama saya pasti sepi. Kalau kamu buka bisnis, jangan pernah hitung kamu bisa dagang itu omset di bulan pertama akan bagus. Omset di bulan pertama itu semuanya biasanya amburadul. Untuk bisa satu bisnis take off itu kamu perlu waktu ya. Waktu misalnya 6 bulan, 12 bulan. Ada yang mungkin bertahun-tahun pun cuma kembang kempis. Nah, mungkin baru tahun ke-10 dia tiba-tiba nggak tahu gimana hokinya datang langsung boom ya. Nah, ini bukan saya bohong, kamu boleh cek. Banyak sejarah si nama-nama yang sudah beken. Kalau misalkan kita cek sejarahnya, dulu ceritanya kurang lebih sama. Misalnya ada toko kue satu di Bandung yang lumayan ternama ya, ramai sekali. Kalau dulu ceritanya, saya dengar mertua saya bilang, kalau dulu ceritanya itu, wah, dulu si bapaknya itu naik sepeda loh, nawarin, wah rajin orangnya segala macam. Jadi ceritanya kurang lebih sama ya, rajin, dulu mah susah segala macam sama. Jadi kalau misalkan kalian for one reason or another, misalnya kamu di PHK, kamu ingin mencari sampingan, kamu ingin gimana, kamu buka suatu usaha baru. Ingat, logistik, logistik, logistik. Jenderal yang pintar itu akan selalu bicara soal logistik. Mereka nggak bicara soal taktik. Taktik itu gampang, tapi kalau logistiknya habis, sudah beres, kelar. Tutup restoran kamu, tutup kafe kamu, tutup segimana. Kalau kamu buka kafe, saya paling gampang ya, buka kafe. Kamu harus persiapkan dana 6 bulan. Kalau bisa 12 bulan. Kalau bisa 18 bulan. Ya, memang resiko. Itu resiko. Tapi kalau kamu cuma bilang, oke, tabungan saya setelah dekor dan segala macam, sisa 3 bulan. Saya bisa bertahan hidup 3 bulan. Saya mendingan kamu nggak usah buka. Kenapa? Karena ya itu, perputaran uang itu tidak semudah yang kamu. Gimana ya ceritanya? Kalau kamu buka kafe masih mending. Kalau misalnya kamu buka baju, misalnya buka baju. Jualan baju itu laku hari ini, kamu udah harus stok untuk minggu depan. Minggu depan stok minggu depan minimal 3 bulan kamu harus putar. Jadi kalau misalnya satu toko kamu ada 500 juta katakanlah barang yang beredar di dalam. Bukan omset, modal kamu tuh harus minimal 8 kali lipat atau 6 kali lipat. Pokoknya lebih banyak lah. Karena saya juga pedagang baju kan. Saya pembuat baju sebenarnya. Kalau kamu pesen baju sama saya, ya kamu pesen hari ini, keluarnya mungkin 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian. Nah, jadi kalau kamu mau setiap minggu ada barang baru yang masuk kantor toko kamu, berarti kamu harus pesen sekarang, pesen untuk minggu depan, pesen untuk minggu depannya lagi, terus sampai 8 minggu sampai barang yang ini, yang minggu ini, yang datang hari ini habis terjual. Jadi modalnya itu harus 8 kali lipat ya, atau mungkin 3 bulan 3 kali lipat atau berapa lah. Pokoknya jangan modal pas-pasan. Kenapa? Karena kalau kamu modal pas-pasan, seperti misalnya kamu pergi dengan tentara yang besar, tapi kamu nggak bawa makanan. Kamu bawa 100.000 pasukan,
Kamu perang dengan harapan kamu bisa menang cepat. Tapi ingat ya, musuh juga nggak bego. Pasar juga tidak bisa seperti yang kamu taklukkan dengan kamu jagoan. Misalnya, saya yakin saya buka restoran saya bakal rame hari pertama. Ya silahkan aja, paling yang mati nanti kamu duluan. Karena kenapa? Karena namanya selera. Kan orang juga perlu waktu. Saya datang ke restoran satu, wih enak ini. Saya bilang sama teman saya, kan nggak mungkin hari ini saya broadcast ke teman saya, restoran ini baru buka enak loh. Nggak kan? Kalau saya pas tadi minggu depan ketemu si teman itu, atau mungkin 2 minggu lagi, oh saya pengen balik lagi. Jadi untuk bisa take off itu nggak secepat itu juga. Kita perlu ada waktu penyesuaian, waktu marketing. Terus kita juga perlu belajar dari kesalahan kita. Terus pegawai kita juga harus dilatih kan. Namanya orang baru buka kan masih banyak kesalahan yang kita alami. Jadi kita juga perlu waktu untuk take off ya. Nah jadi selama perlu waktu untuk take off ini, kita perlu apa? Satu namanya modal. Jangan sampai kita nggak bisa bayar pegawai, jangan sampai kita nggak bisa jaga kualitas. Kenapa? Karena kalau di bulan kedua kita sudah minus, kita sudah nggak berani, kita akhirnya kokinya kita pecat, baristanya kita pecat, atau baristanya tadinya harusnya berdua jadi sendirian, akhirnya keteteran segala macam, akhirnya kamu cuma tinggal akan mati perlahan-lahan saja. Jadi lebih baik kalau misalkan modal kamu nggak kuat, bukan berarti kamu nggak boleh buka usaha, tapi kamu setel usahanya. Jangan bawa pasukan banyak-banyak. Misalnya modal kamu 1 juta. Jangan dekor sampai 80 juta segala macam sampai kamu nggak ada uang cash untuk bertahan hidup 6 bulan ke depan. Jadi kalau misalkan logistik kamu kurang kuat, jangan bawa pasukan banyak-banyak. Misalnya tadi saya bawa 100 ribu, saya bawa 50 ribu saja lah. Saya perangnya sedikit berhati-hati, tapi saya bisa bertahan lebih lama. Karena kenapa? Karena kalau dalam sejarah itu logistik itu paling penting. Biasanya istilahnya tuh kalau kamu udah bisa bakar gandumnya si musuh, udah pasti menang. Soalnya mereka nggak bisa makan 2 hari saja sudah nggak ada tenaga, sudah mati semua ya. Nah jadi buat kalian yang ingin buka usaha ya apapun itu, buka catering, buka dagangan dari PO dari rumah. Kalau PO dari rumah itu makanya lebih aman. Kenapa? Yaitu kamu bisa lebih bertahan lama karena fixed cost-nya kecil. Tapi kalau udah kamu namanya sewa tempat, buka usaha, masukin barang segala macam, itu hati-hati. Jangan jangan over commit. Jadi kamu komit segimana macam, uangnya semua capital yang kamu ada, kamu udah beliin barang sampai kamu tidak ada buffer untuk bertahan hidup. Karena sekali lagi ingat ya, untuk bisnis bisa take off itu jangan percaya sama iklan di YouTube. Iklan di YouTube kayaknya wah gampang, wah saya berhenti, wah sekarang udah jaya, udah 10 toko. Betul. Tapi ingat mereka cuma ngomong sedikit saja. Iya, awalnya susah. Awalnya susah, sekarang udah enak. Nah, kalau kita dengar di YouTube kelihatannya enak gitu ya. Awalnya susah, padahal kata awalnya susah ini bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Bisa juga bertahun-tahun nggak pernah sukses, tahu-tahu tiba-tiba boom, kita nggak pernah tahu. Semua merek yang sepertinya seakan-akan baru boom itu sebenarnya kalau kalian nggak percaya, kalian cek sejarahnya itu sebenarnya sudah lama bukannya, tapi baru boomnya sekarang. Nah, bagaimana cara kita jangan sampai kita mati duluan sebelum kita boom. Jadi sebelum kita boom, kita harus bertahan hidup dulu. Jadi mainlah di turun pangkat, dia bilang. Jadi kalau kamu kelas welter, mainlah di kelas bulu. Karena di kelas bulu itu kamu jadi jagoan. Jangan kamu welter main di kelas berat. Misalkan saya modal cuma 500 juta, saya main di kelas yang sayap suci gitu, yang harus modalnya harus suntik dananya harus berapa puluh berapa M, ya saya akan bengek sendiri, betul kan? Lebih baik saya bermain di kelas food court yang ya memang yang nggak seglamor kafe, tapi kan modal saya jadi kelihatan besar kalau saya turun pangkat mainnya gitu ya. Nah jadi intinya adalah kalau kamu mau buka usaha, satu, kamu harus logistiknya harus cukup. Ya, jangan mengandalkan menang secara ajaib. Karena menang secara ajaib itu ya bagus. Semua orang juga maunya hari ini buka, besok viral, langsung boom. Tapi it doesn't work that way. Nggak semudah itu, Ferguson ya. Jadi usahakan kamu ada waktu nafas juga. Di sana nanti, dan waktu nafas itu belum tentu kamu beli 6 bulan kamu bakal menang loh. Belum tentu. Bisa juga 6 bulan tetap sepi. Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Semua bisnis itu bukan berarti kamu cuman modal niat, modal gimana tuh pasti sukses. Belum tentu. Banyak faktor yang bisa bikin sukses, bisa juga bikin nggak sukses. Tapi kalau kamu tidak bawa logistik, kamu cuma bawa logistik 2 bulan, saya bisa yakinkan 99% kamu akan tumbang. Because business itu bukan magic ya. Semua itu staying power, reputation,
market slice itu, marketnya itu semua itu ada bukan ada hitungannya ya, tapi ada prosesnya, nggak mungkin secara ajaib. Ya mungkin memang bisa aja kalau pas hoki kamu dewa, misalkan tiba-tiba Pak Jokowi langsung datang, kamu baru buka hari ini Pak Jokowi datang, kebetulan viral, besok rame. Tapi itu pun juga saya rasa nggak bisa. Kenapa? Karena kamu nggak akan siap. Misalkan saya buka toko bakmi nih. Ya, saya punya 5 pegawai. Tiba-tiba Pak Jokowi datang, dia makan. Wah, enak banget bapak bakminya. Besok rame 1.000 orang datang. Apa kamu pikir saya untung? Enggak, saya nggak bisa handle. Ya kan, saya kan nggak mungkin tiba-tiba, dalam waktu 1 hari ada 1.000 pegawai, saya bisa bikin bakmi 1.000 mangkok, tangan saya cuma 2. Pegawai saya belum terlatih. Saya pun juga nggak tahu gimana caranya. Kenapa? Karena bikin mie 5 mangkok dan bikin mie 1.000 mangkok itu adalah 2 hal yang berbeda gitu kan. Rasanya juga nanti udah nggak karuan, betul kan? Nah, jadi staying power, logistik ya. Logistik. 6 kali saya sebut. Kenapa? Because ya memang begitu. Logistik. Karena kalau kamu nggak siap logistiknya, jangan buka usaha. Yang akhirnya nanti kamu hanya akan kejar buntut sendiri gitu loh. Kamu akan bersaing dengan waktu. Akhirnya kamu mati lemas kayak orang kelelep aja di tengah laut ya. Berenang makin capek, nggak berenang tenggelam, susah. Akhirnya kamu hanya akan tenggelam. Nah, jadi persiapkan dana. Jadi kalau lebih baik kalau misalnya belum siap, janganlah mulai. Kalau misalnya memang kamu mau mulai, persiapkanlah nyawa sepanjang mungkin. Kalau misalkan memang tidak bisa panjang, ya turun kelas. Kalau udah bisa turun kelas juga masih nggak ada, ya sudahlah, cari kerja aja. Jangan selalu pikir pengen jadi wirausaha. Wirausaha punya mimpi nggak salah. Tapi jangan mati konyol. Ya, jangan kamu bawa 100.000 pasukan, tapi kamu cuma bawa gandum untuk 2 hari. Itu namanya apa? Itu namanya bodoh dan mati konyol. Beda antara berani mencoba, nekat, dan konyol, itu bedanya jelas ya. Jadi jangan merasa kamu kita harus coba, karena apa sih kalau nggak dicoba itu pasti gagal, karena kita jangan terlalu termakan dengan kata-kata mutiara, business is real, kamu bisa rugi ya. Jadi jangan lakukan ketololan seperti itu. Udah tahu nggak cukup logistiknya, kamu terpaksa nyerang negeri yang jauh, akhirnya kamu akan mati di tengah jalan. Oke, nah sekian saja video saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau mulai usaha ya. Kalau ada komen dan pertanyaan boleh kalian sematkan, dan kalau saya sempat pasti saya akan jawab. Oke, terima kasih.